Halo semua, selamat datang kembali di RD Code di tutorial React Hooks. Lanjut lagi, kalau sekarang kita masih ngebahas mengenai salah satu hooks yaitu use reducer. Nah, di video kali ini saya akan kembangkan untuk use reducer-nya dikombinasikan dengan React Context dan juga nanti kita gunakan use context-nya teman-teman. Oke, lanjut aja ya. Jadi memang kenapa saya jadikan sebagai konteks sih? Karena nanti harusnya authentication ini diakses memang secara global, teman-teman. Jadi bukan hanya bukan hanya di halaman login, tapi juga bisa diakses, misalnya diakses di top bar, di halaman lain juga kan, karena nanti untuk menunjukkan bahwa dia sudah login atau belum. Oke, hal pertama yang akan saya lakukan adalah kita coba bikin dulu yang namanya out.js ya, kita bikin konteks baru di sini teman-teman. Selanjutnya saya akan coba copy beberapa di bagian dari login reducer ini. Jadi kita copy dari bagian login state initial sampai dengan reducernya. Kita langsung paste di sini teman-teman ya. Ini saya ganti dulu space-nya jadi 2. Oke, saya coba masukin. Nah, seperti ini ya. Dan akan saya ganti terms-nya yang awalnya itu login, saya ganti sebagai out teman-teman. Di sini login action jadi out action, juga login reducer jadi out reducer. Jangan lupa kita ganti bagian initial state-nya di bawah, juga ganti action-nya. Oke, ini udah ya. Udah dari sini. Selanjutnya kita coba lihat dari konteks yang tim teman-teman ya. Di sini kalau kita mau bikin konteks ya tinggal ngikutin aja sebenarnya dari yang ada yang di bagian tim ya. Di sini akan saya coba cons pertama itu kita ekspor dulu, export cons out context ya. Itu kita bikin create context ya teman-teman. Mana ini create context, oke. Terus yang kedua kita ekspor juga yang namanya cons use out ya, kita bikin hooks-nya. Kita return aja langsung use context dari out context yang ada di atas. Dan kita bikin juga namanya export cons out provider ya. Ini adalah bentuk komponen seperti biasa, yang mana nanti akan nge-return tentunya itu adalah out context.provider ya. Cip seperti ini. Jangan lupa kita copy children yang ada di sini dan kita juga masukkan sebagai child dari si out context.provider. Untuk value-nya kita bikin kosong dulu aja teman-teman ya. Seperti ini. Sip. Kita coba export default ya out provider. Nah, kalau misalnya udah bikin si konteks out, jangan lupa kita import di app teman-teman ya. Mana nih, kita coba delete dulu di app, kita import out provider, kita taruh di layout kita taruh sebagai childnya si tim provider. Nah, di sini kalau teman-teman bertanya, kenapa saya masukkan out provider tuh di dalam tim? Kenapa nggak outnya yang paling luar? Karena di sini menurut saya tim provider ini bisa diakses oleh user yang terauthenticate ataupun enggak gitu ya kan. Jadi makanya di sini saya taruh di bawah. Nah, terus juga yang lainnya ketika di out provider ini kalau kita taruh di bawah tim, dia juga bisa menggunakan hooks dari si tim ya teman-teman. Misalnya di sini kita coba import use team misalnya. Nah, karena dia masih menjadi children-nya dari si tim provider, makanya kita bisa panggil di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Ini akan saya hapus lagi, ini cuma menunjukkan aja teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya udah, kita coba lihat yang terjadi di aplikasi apakah masih sama. Belum ada yang berubah ya teman-teman ya, karena memang belum berpengaruh. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah di sini saya akan coba copy lagi dari login reducer ya teman-teman. Di sini yang akan saya copy adalah bagian
dispatch-nya kita bikin sama di state-nya ya, jangan lupa. Di sini kita import juga bagian use reducer. Oke. Kita ganti login reducernya itu menjadi auth reducer dan juga initial auth state di bawah sini. Siap. Nah, lanjut lagi saya akan coba copy sign in dan juga sign out dari login reducer page ya. Sip, di sini. Nah, di sini ada beberapa perubahan ya. Tentunya yang pertama ini kita hapus eventnya, udah nggak berlaku lagi di sini. Ini juga kita coba copy dan ganti yang bentuknya login action menjadi auth action ya teman-teman. Udah gitu kita import yang namanya login to server ya. Nah, satu lagi perubahan adalah karena kita email ini di sini tidak ada ref langsung ke input, kita jadikan sebagai parameter. Jadi nanti untuk komponen yang akan mengakses dan mengkonsum si out context, nah kalau mau pakai metode sign in ini harus ngepassing email dan passwordnya ya. Jadi ini udah nggak usah, dan ini udah cukup teman-teman. Jadi kita tinggal nge-dispatch aja di bagian konteksnya ya. Nah lanjut lagi, baru ini kita masukin ke value-nya ke sini. State, terus sign in, dan juga sign out. Nah di sini kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa state-nya di sini di split ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan use auth, kita langsung bisa akses nih beberapa yang ada di sini ya kan, beberapa key yang di sini is login, is loading, is error dan user. Jadi makanya akan saya split di bawah sini ya, langsung state jadi bisa berdampingan dengan yang ada di sini. Oke, kalau dari bagian auth sudah, kita akan coba bikin yang namanya di sini teman-teman ya. Login context page.js. Saya akan copy beberapa bagian dari use reducer ya, login reducer. Di sini kita bikin komponen baru, terus di sini kita return. Sebentar, kita rubah dulu spesinya jadi 2. Nah, ini pasti banyak yang merah-merah ya, teman-teman ya. Nah, disinilah pertama kita juga import dari use auth ya kan. Kenapa kita import dari use auth? Karena di sini beberapa memakai method dan juga key state dari si use auth ini. Kalau kita panggil si use auth-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, baru kita bikin lagi kita bereskan sisa-sisanya ya. Pertama untuk yang state ini ya, teman-teman. Nah, karena di sini kan bentuknya itu adalah dia langsung manggil ya, langsung manggil state. Makanya di sini kita panggil nih, kita ganti state-nya menjadi auth. Nah, kenapa bisa langsung diganti? Nah, tadi teman-teman, karena di sini saya separate langsung state-nya. Jadi di sini kan nanti harusnya ada is login, is loading, error dan user. Makanya di sini bisa kita langsung ganti state-nya menjadi auth langsung. Ya. Ini akan saya coba console dulu nih. console.log auth ya. Kalau misalnya udah seperti ini, saya akan coba import ya login context page di layout. Di sini kita cari login context page ya. Nah, seperti ini. Untuk yang login sebelumnya akan saya komen dan hapus dulu. Jadi yang muncul adalah halaman yang ini, teman-teman. Sebentar, ini ada yang error. Oh, div di bagian sininya. Ya. Kelebihan, kita komennya kelebihan. Save. Oke, nah. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini di konsol, saya udah lihat ya, sudah konsol out-nya, dan emang nilainya tuh ada sign in, sign out, is error, is loading ya. Nah, inilah kenapa tadi di split ya, teman-teman, di split di bagian sini. Soalnya kalau misalnya saya coba bikin state di sini, ya akan muncul key baru. Nah, ini ID-nya kan jadi error kan, betul kan? Ya, oke. Kita split aja di sini. Oke, seperti ini. Lanjut lagi sekarang, kalau misalnya udah login konteks nih udah, saya akan coba bikin yang namanya formnya ya. Pertama saya akan coba bikin di sini. Oh ya, ada yang lupa. Kita copy juga untuk si ref-nya, teman-teman, jangan lupa. Ini masih sama karena kita akan ngambil nilai value dari inputnya. Use ref.
import useref dari si React. Oke, sekarang kita langsung bikin metodenya on sign in ya. Dan juga saya bikin namanya const on sign out. Seperti ini. Lalu akan saya masukin ini di bagian form submit. Kalau sign out itu ketika button ditekan ya. Oke, sampai sini kita seperti biasa langsung bikin ke metodenya. Nah, saya akan coba ambil ininya dulu, eventnya ya. Karena ini kan masih eventnya form submit. Kita prevent dulu, prevent default. Oke, kita panggil lagi email. Nah, email ini adalah berarti email ref.current.value ya. Oke, email. Selanjutnya, kalau passwordnya adalah password ref.current.value. Nah, ini seperti biasa. Nah, disinilah kita panggil namanya sign in dari si konteksnya out ya, dari si hooks-nya out ini. Ya, karena tadi kita udah passing di bagian value ini udah ada sign in, ya kan? Oke, kalau udah kita coba await ya, sign in. Kita masukkan parameternya email dan password seperti yang ada di sini ya teman-teman ya, email dan password di sini. Oke, ini kita await tapi jangan lupa kita masukin asynchronous ya, ini on sign in. Dan kalau on sign out ini gampang aja, tinggal sign out ya. Terus kita panggil langsung di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini akan saya coba lihat, kayaknya sih sudah benar. Coba akan kita coba ya. Misalnya di sini rdcode@gmail.com. Kita coba sign in, ini true, betul. 3 detik berubah. Nah, ini teman-teman ini udah bisa nih ya. Jadi ini kita sudah pakai sudah memindahkan state yang tadinya di komponen, kita pindahkan ke global state, teman-teman, bisa dipakai nih. Terus kalau saya coba sign out, nah ini langsung hilang. Oke, nah di sini saya akan coba bikin kondisi. Misalnya kita baca dari nilai islogin ya teman-teman ya. Jadi gini, saya bikin kondisi islogin, misalnya dia login, maka yang tampil di sini adalah button sign out. Logis kan? Iya, karena memang kalau udah sign in nggak perlu ada lagi form untuk sign in ya. Kecuali misalnya dia belum sign in, baru muncul formnya ya. Sip. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba refresh. Jadi kalau misalnya ini contohnya gini, kita login rdcode@gmail.com 1345, kita coba sign in. Lagi loading dulu, tunggu. Nah, betul kan, harusnya ketika dia udah berhasil ini formnya hilang ya kan. Nah, di sini kan saya coba sign out, baru muncul lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengkondisikan si out-nya itu. Satu lagi itu saya coba di formnya ini saya disable ya. Disable kalau nilainya lagi loading, supaya nanti tidak diklik terus-menerus ya teman-teman. Saya coba lagi rdcode@gmail.com, passwordnya asal aja, coba sign in. Nah, ini di disable supaya kita nggak bisa klik berkali-kali. Oke, ini udah. Dan kita coba sign out. Oke, nah terus apalagi yang bisa dilakukan dengan konteks yang dibuat secara global ya, out ini. Nah, saya akan coba masukin kondisi juga di top bar, teman-teman. Misalnya kita coba buka top bar. Ini saya delete dulu ya. Import use out. Oke. Nah, di sini kita panggil out-nya, ya kan? Terus bisa kita kondisikan juga di sini. Misalnya tadi saya coba copy aja kondisinya, mana ya? Is login ya. Misalnya kita bikin kondisi seperti ini. Misalnya dia is login ya, kita return emailnya, berarti out.user.email. Kalau misalnya dia tidak login atau tidak lagi terautentikasi, kita bikin 2 button ya. Mana ini, kita bikin 2 button, yaitu button yang pertama adalah
mana ini button register. Yang kedua adalah button sign in ya. Seperti ini cuma kondisi biasa aja, tapi nanti teman-teman bisa kembangin juga kalau dia mau sign in dari sini kan. Tinggal kita panggil aja si use out-nya. Oke, ini coba saya refresh. Ini betul ya, keadaan tidak tersign in. rdcode@gmail.com. Passwordnya asal, kita coba sign in. Ini true. Nah, ketika dia login, nilainya di sini. Nah, top bar pun bisa membaca bahwa statusnya udah login. Kenapa? Karena dia menampilkan email yang ada di sini ya. Email dari user. Kalau kita sign out, nah ini kembali lagi ke awal ya teman-teman, bahwa di sini tidak ada si identitas usernya. Oke, ini masih berfungsi. Oke teman-teman, itu terkait use reducer yang kita buat secara global ya, dengan mengkombinasikan dengan React Context dan juga kita gunakan use context. Segitu aja dulu teman-teman tutorial terkait kombinasi ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.